Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Yanti Dwi Astuti di mata kuliah Communication Strategic. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, eh, saat ini kita sudah memasuki pertemuan kedua di mata kuliah Communication Strategic. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu bahwa minggu ini kita akan membahas terkait bagaimana hubungan kebijakan komunikasi sebelum menuju ke perencanaan komunikasi ataupun communication strategic itu sendiri. Nah, sebelum lebih jauh Ibu membahas terkait dengan tema pada pertemuan hari ini, Ibu ingin mengeksplor sedikit sejarah terkait eh, munculnya kebijakan komunikasi dalam hal communication planning. Jadi teman-teman semuanya, awalnya muncul perencanaan komunikasi ini adalah berawal dari konflik kepentingan antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara maju yang itu memuncak dalam tahun 1970-an. Nah, ketika itu banyak negara-negara berkembang yang dimotori oleh Perdana Menteri Indira Gandhi, mereka mengeluhkan bahwa informasi di dunia itu tidak seimbang ya akibat tidak adanya keadilan dari negara-negara maju yang memiliki kekuatan teknologi komunikasi yang lebih mutakhir ya, yang lebih canggih ya daripada negara-negara yang sedang berkembang yang kurang mampu membeli teknologi informasi itu sendiri. Nah, kemudian ketidakseimbangan informasi ini itu didukung juga oleh hasil-hasil riset yang dilakukan oleh ahli-ahli komunikasi seperti dari Dr. Gepner ya terhadap isi dari 60 surat kabar yang terbit di 9 negara ya, yaitu ada 3 negara kapitalis ya, ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Jerman Barat, dan 3 negara sosialis ya, yaitu negara Uni Soviet yang sekarang namanya Rusia, lalu ada Hongaria dan ada Cekoslovakia. Nah, dan kemudian ada 3 negara yang sedang berkembang, yaitu ada India, Filipina, dan Ghana. Nah, dari hasil penelitian tersebut, terkait dengan 60 surat kabar, ya bahwa hasil risetnya itu menunjukkan bahwa surat-surat kabar yang terbit di negara-negara kapitalis dan negara-negara sosialis, ya mereka terlalu sedikit mengekspos tentang berita-berita di negara yang sedang berkembang. Nah, kalaupun 60 surat kabar tersebut mengekspos tentang negara yang sedang berkembang, ya itu hanya berkaitan dengan kerusuhan dan kemiskinan. Nah, di sini kan ada ketimpangan informasi. Bagaimana surat kabar yang ada di negara maju, ya, dan di negara yang sosialis tersebut, mereka hanya mengekspos hal-hal yang negatif terkait dengan negara-negara berkembang. Nah, berlatar belakang masalah inilah akhirnya banyak ilmuwan komunikasi yang mencoba untuk mempertanyakan ya, terutama sikap Bank Dunia terhadap UNESCO yang mereka menetapkan bahwa setiap negara dalam memacu program-programnya dan dalam upaya meningkatkan taraf hidup bangsanya, mereka perlu memformulasikan terkait dengan kebijakan nasional ya dalam hal pendidikan, budayaan, perdagangan, kependudukan serta hubungan luar negeri. Nah, oleh karena itu ada seorang ahli konsultan komunikasi yang bekerja di UNESCO dan kemudian dia berkedudukan di Bangkok, mulai mempertanyakan ya, jika suatu negara tidak memiliki kebijaksanaan dalam pendidikan dan kebudayaan serta kebijaksanaan dalam moneter dan finansial misalnya, mengapa mesti tidak ada kebijakan komunikasi seperti itu. Nah, sehingga kebijakan komunikasi di sini merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya, seperti halnya pendidikan, kebudayaan, dan kependudukan. Nah, dalam hal ini komunikasi dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional di setiap negara. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, penting sekali kita untuk setiap negara memiliki kebijakan komunikasi di dalamnya. Ya, saya mencoba untuk merangkum beberapa kriteria ya terkait dengan sebuah kebijakan komunikasi yang tidak bisa lepas dari kebijakan publik. Nah, ini ada 5 kriteria yang saya ambil, saya kutip dari tulisannya
Anna Nadia Abrar di tahun 2008 bahwa sebuah kebijakan komunikasi itu tidaknya ada 5 kriteria. Yang pertama adalah ya, kebijakan komunikasi itu harus memiliki tujuan tertentu. Ya, pastinya ini terkait dengan peraturan ya, peraturan, norma ya, tentang tujuan-tujuan tertentu. Misalnya apakah terkait dengan tujuan pemberian informasi yang merata kepada masyarakat ataupun terkait dengan banyak kepentingan yang lainnya, tujuan-tujuan tertentu. Lalu yang kedua berisi tindakan pejabat pemerintah. Ya, ini pastinya kita akan kembali kepada fungsi awal dari eh, apa wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, bahwa setiap kebijakan komunikasi ya yang terkait dengan kebijakan publik ya, maka itu berisi dari eh, aktivitas ataupun tindakan mereka. Lalu kemudian memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah ya. Jadi kebijakan komunikasi itu isinya adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang akan dilakukan pemerintah ya, melalui pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di dalam kebijakan komunikasi itu. Lalu dalam sebuah kebijakan komunikasi yang keempat ini ya, pastilah selalu menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap peraturan, setiap kebijakan publik, kebijakan komunikasi itu pastilah mengandung kepentingan dari lapisan masyarakat ya. Entah itu berasal dari kepentingan negara, kepentingan pasar, ataupun kepentingan rakyat seperti itu. Lalu yang kelima, sebuah kebijakan komunikasi itu kriterianya adalah bersifat memaksa. Ya, dalam hal ini negara memiliki otoritas ya untuk memaksa warganya agar menuruti apapun yang diberikan dalam kebijakan komunikasi ataupun kebijakan publik. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya, nah, berlatar belakang terkait dengan ketimpangan informasi yang ada di dalam surat kabar terkait dengan hasil riset yang dilakukan oleh Indira Gandhi itu, ya, banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah kebijakan komunikasi, ya, agar meskipun negara sedang berkembang seperti kita di Indonesia, ya, kita juga memiliki hak ya untuk diberitakan dengan baik, memiliki hak untuk menyelenggarakan kegiatan komunikasi ya, sehingga bisa memberikan citra yang positif, sehingga bisa menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi sehingga bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, paling tidak teman-teman, saya mencoba untuk merangkum ada 8 pertimbangan perlunya disusun kebijakan komunikasi oleh sebuah negara. Ya, apalagi Indonesia ini kan merupakan negara yang berkembang, sehingga ini penting sekali untuk dilaksanakan. Itu, ya. Karena sampai tahun 1969 ya, itu masih merupakan kegusaran-kegusaran. Kenapa negara berkembang selalu diberitakan dengan stereotip yang tidak baik ya? Kalaupun diberitakan oleh negara-negara maju, negara-negara sosialis tentang negara berkembang, itu hanya berkaitan dengan kerusuhan, kemiskinan, dan yang lain-lain. Ya, baik teman-teman semuanya ya, paling tidak ada beberapa aktivitas yang perlu dipertimbangkan ya agar disusun sebuah kebijakan komunikasi di sebuah negara. Yang pertama, yang terkait dengan aktivitas komunikasi yang semakin rumit ya akibat kemajuan teknologi di bidang komunikasi satelit. Ya, jadi banyak sekali aktivitas komunikasi di bidang satelit yang itu sangat rumit ya, yang negara berkembang masih minim ke arah sana ya, karena ini terkait dengan kepemilikan alat-alat canggih seperti itu, sehingga untuk memiliki ketahanan nasional yang baik ya, geostrategi yang baik, maka Indonesia harus concern dan aware terkait dengan perkembangan dari komunikasi bidang satelit. Jangan sampai nanti kita kecolongan oleh negara lain ya, ketika kita tidak memiliki peraturan-peraturan, tidak memiliki batasan-batasan terkait dengan bagaimana aktivitas komunikasi di bidang komunikasi satelit.
ya. Kalau kita sampai kecolongan misalnya, maka praktek mata-mata, spy, sampai ke genosida misalnya, itu bisa terjadi ketika kita tidak menguasai komunikasi di bidang satelit, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu dari aspek global terkait dengan ekspansi komunikasi internasional yang itu mampu mengaburkan batas-batas negara. Di sini teman-teman semuanya ya, ini berkaitan dengan hadirnya teknologi ya, teknologi yang saat ini semakin canggih ya, seperti teknologi komunikasi dari internet ya, itu di sini sangat penting untuk menerapkan kebijakan komunikasi ya, agar bisa diformulasi untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi internasional ya. Ini dimaksudkan agar negara kita, contohnya sebagai negara yang berkembang, itu tidak mengalami ketinggalan ya dari teknologi dan regulasi seperti itu. Ya, jadi kita harus aware ya sebagai negara berkembang terkait dengan perkembangan komunikasi internasional supaya tidak ketinggalan seperti itu. Lalu yang ketiga ada konvergensi teknologi, informasi yang menimbulkan arah baru dalam industri media dengan munculnya teknologi multimedia. Ya, jadi ini juga perlu diantisipasi ya, untuk menghindari kemungkinan adanya kompetisi di kalangan penyedia jasa informasi yang bisa mengarah pada hal-hal negatif ya, tanpa penegakan etika seperti itu. Nah, ini contohnya itu bahwa setiap pekerja media yang profesional ya, mereka itu harus memiliki kompetensi yang bagus ya, sehingga dengan munculnya konvergensi teknologi ini itu tidak menimbulkan banyak permasalahan, apalagi terkait dengan permasalahan etika komunikasi ya. Begitu juga dengan begitu juga dengan masyarakat pengguna dari konvergensi teknologi informasi ya. Kita setiap hari berhubungan dengan media konvergensi ya, contohnya smartphone yang kita miliki. Smartphone yang kita miliki itu juga merupakan media dari konvergensi. Bagaimana kita bisa mengakses banyak jenis media di dalam smartphone ya, seperti media cetak, media elektronik maupun media online ya. Sehingga ketika kita dipermudah untuk memproduksi sekaligus mengkonsumsi informasi, kita tidak lantas mengenyampingkan etika permedia itu sendiri. Lalu yang keempat, penggunaan sumber daya komunikasi yang tidak efisien. Nah, di sini bisa kita contohkan bahwa banyak sekali sumber daya komunikasi yang ternyata penggunaannya tidak efisien. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita bicara soal media massa, misalnya ya, media massa yang konvensional, tentunya di sana masih tersedia gatekeeper ya, ataupun redaktur. Nah, redaktur dalam hal ini media, mereka selalu mencoba untuk membentuk opini publik di masyarakat ya, meskipun itu bukanlah public interest ya. Sehingga ini menjadi salah satu contoh dari penggunaan sumber daya komunikasi yang kurang efisien ya. Pendapat masyarakat tidak bisa hadir di media konvensional ya. Namun sekarang setelah hadirnya media baru, ada media sosial ya, dari penggunaan internet, masyarakat bisa menciptakan opini publik sendiri ya, sesuai dengan public interest-nya. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan hal-hal baru ya, yang kemudian harus disusunlah kebijakan komunikasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan seperti itu. Lalu yang kelima, tajamnya kesenjangan informasi. Nah, jadi di sini ya, di negara berkembang itu informasi ya itu dimiliki oleh kalangan-kalangan elit ya, kalangan-kalangan elit dan non elit ya, antara penduduk yang mayoritas dengan penduduk yang minoritas, antara penduduk yang tinggal di kota dan penduduk yang tinggal di desa. Bagaimana penduduk Indonesia ya dalam hal ini sebagai negara yang berkembang itu masih banyak yang masih banyak yang tinggal di daerah pedesaan ataupun di daerah-daerah 3T, yang itu tentunya
memiliki kesenjangan informasi yang sangat tinggi. Ya, padahal ya masyarakat itu memiliki hak yang sama untuk mengakses dan memperoleh informasi dari semua jenis media. Tetapi sampai sekarang ya, bahkan di Pulau Jawa sekalipun yang padat penduduk dan dekat dengan ibu kota, itu juga masih banyak daerah yang memiliki kesenjangan informasi yang sangat tajam. Ya, kalau dulu ya masyarakat yang tinggal di daerah 3T tidak bisa mengakses informasi, apalagi sekarang ya. Digital divide ataupun kesenjangan digital itu juga masih sangat tajam di Indonesia. Dan ini merupakan PR yang besar juga buat pemerintah uh, agar pemberian informasi itu bisa merata dan masyarakat uh, bisa mengakses informasi dengan baik. Ya, demikian juga dengan masyarakat difabel misalnya. Difabel juga memiliki banyak keterbatasan dalam mengakses informasi. Dan ini juga seharusnya menjadi concern pemerintah untuk menanggulangi hal ini agar mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama sehingga bisa merata dan tidak ada kesenjangan informasi lagi di sini. Lalu yang keenam itu terkait dengan kegagalan proyek komunikasi dalam bentuk infrastruktur dan program piranti lunanya, yang maupun proyek-proyek memerlukan dukungan komunikasi yang tidak menemui sasarannya. Jadi banyak sekali proyek komunikasi dalam bidang infrastruktur dan program piranti lunaknya yang ini ternyata tidak tepat sasaran seperti itu. Kemudian yang ketujuh, potensi komunikasi untuk memajukan peradaban umat manusia. Nah, jadi banyak sekali potensi komunikasi ya. Kalau kita bicara soal komunikasi, tentunya kita kembali ke unsur-unsur dasar dari ilmu komunikasi itu sendiri, teman-temannya jangan lupa ya bahwa dalam unsur komunikasi itu ada apa saja. Yang pertama ada pesan, ada komunikator, lalu ada medianya, lalu ada komunikan, kemudian ada efek dari pesan tersebut. Ya, apakah efeknya uh, efeknya positif ataupun negatif? Apakah ada feedback? Kalau ada feedback maka bisa efektif komunikasi tersebut. Ya, kalau tidak ada feedback berarti ada terjadi chaos ataupun gangguan noise seperti itu ya. Lalu yang kedelapan, masa depan teknologi komunikasi dan informasi dapat disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Ya. Saat ini kita sudah merasakan bahwa teknologi komunikasi informasi itu memiliki dua sisi. Ya. Kalau mau kita analogikan seperti ibarat dua sisi mata pedang yang berlainan. Di satu sisi teknologi informasi memberikan memberikan dampak positif, namun di sisi lain teknologi informasi itu juga mampu memberikan dampak yang negatif, ya. Sehingga ini juga perlu perhatian dari masyarakat, dari pemerintah dalam maksud saya, ya, agar bisa menanggulangi hal-hal yang negatif, misalnya cybercrime, ya. Banyak sekali praktek cybercrime, ya, kasus-kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya seperti penyalahgunaan penggunaan data pribadi misalnya. Lalu apalagi? Lalu human trafficking. Ya. Lalu apalagi ada judi online, ada terorisme, radikalisme, pemerasan, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga teman-teman semuanya ya, kedelapan hal tersebut yang sudah saya jelaskan itu merupakan pertimbangan-pertimbangan penting ya untuk sebuah negara agar disusun kebijakan komunikasi di negara-negara tersebut ya. Jadi teman-teman semuanya dari beberapa hal yang sudah kita diskusikan tadi, maka kita bisa mengambil benang merah ya. Benang merah terkait apa sih sebenarnya kebijakan komunikasi. Kalau latar belakangnya dari yang saya sebutkan dan saya jelaskan di depan tadi, maka kita bisa mengambil benang merah bahwa kebijakan komunikasi itu merupakan kumpulan prinsip dan norma yang dibuat untuk memberikan pedoman terhadap perilaku sistem-sistem komunikasi yang ada, ya, yang itu berasal dari ideologi-ideologi politik, sosial, agama, ekonomi, budaya, ya, kondisi legal dan nilai-nilai dari suatu bangsa dan negara dengan usaha mengaitkan kebutuhan nyata dan kesempatan-kesempatan yang akan ada dalam bidang komunikasi. Nah, ini penting sekali ya
Mengapa harus dikaitkan dengan kebutuhan nyata? Ya tentunya karena seiring berkembangnya zaman, apalagi yang namanya teknologi komunikasi, dia kan sifatnya itu sangat dinamis ya. Dia selalu berkembang setiap saat, sehingga regulasinya ataupun kebijakan komunikasinya dia juga harus kontekstual dengan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, ya. Agar apa? Agar, mmm, tidak terjadi kegagalan-kegagalan ya dalam, mengantisipasi permasalahan dari komunikasi itu sendiri, ya. Bahkan dalam Islam sekalipun teman-teman semuanya ya, ada aturan-aturan ketika kita melakukan berkomunikasi publik ya. Apa itu? Ada 4 ya. Paling tidak kita bisa mengambil 2 dari, yang ditawarkan oleh agama Islam ya. Seperti apa? Seperti yang saya baca dari tafsir Al-Bayan dalam Al-Qur'an itu, ya bahwa kita berkomunikasi itu sebaiknya haruslah kaulan sadidan dan kaulan ma'rufan. Apa itu kaulan sadidan ya? Kaulan sadidan adalah berkomunikasi dengan benar ya, berbicara dengan benar. Lalu kaulan ma'rufan berbicara dengan baik seperti itu. Nah, ini kan juga berkaitan ya dengan konteks dari kebijakan komunikasi sebelum menyusun perencanaan komunikasi. Baik, sampai di sini paham ya. Selanjutnya teman-teman semua, saya mencoba untuk merangkum beberapa pendapat dari ahli komunikasi yang membicarakan juga ya tentang apa itu kebijakan komunikasi. Dan bisa kita simpulkan dari ketiga para ahli ini, ada dari Summerlab, dari Sean McBride, ada dari Alan Hancock ya. Mereka mencoba untuk menjelaskan bahwa lagi-lagi memang kebijakan komunikasi itu terkait dengan prinsip-prinsip, aturan-aturan ataupun pedoman di mana sistem komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka dasar ataupun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk koordinasi kegiatan, lalu memilih pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan struktural yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Ya, jadi ketiga para ahli ini mereka selaras seperti itu. Ya, kalau dari Alan Hancock ya misalnya sama ya, namun dia lebih menitik beratkan terhadap perencanaan strategik yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendek yang semuanya itu menjadikan kebijakan komunikasi sebagai kerangka dasar untuk semua perencanaan tersebut. Begitu teman-teman ya. Sampai di sini paham ya. Sehingga ketika nanti kalian ya lulus dari ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga ya, kemudian kalian berkarir sebagai public relation officer ataupun sebagai pekerja di bidang periklanan, ya memiliki biro iklan ataupun bergabung di perusahaan periklanan, maka ya satu hal penting yang harus kalian pegang adalah ketika kalian akan menyusun sebuah perencanaan komunikasi, entah itu membuat sebuah iklan ataupun membuat produk dari public relation, maka kalian harus mengingat betul bahwa kalian harus memperhatikan kebijakan komunikasi dulu ya, dalam hal ini pedomannya, peraturan-peraturannya dan prinsip-prinsip yang ada di negara kita sebelum kalian menyusun perencanaan komunikasi. Supaya apa? Supaya semua yang kalian susun itu lancar. Ya, semua perencanaan komunikasi yang kita susun lancar sesuai dengan pedoman dari pemerintah, dari dari budaya, dari agama seperti itu. Ya, sehingga manfaat dan berkah gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kita menyusun perencanaan komunikasi yang itu melanggar aturan. Karena ya kalau kita melanggar aturan sama saja ya. Communication planning kita nggak akan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke. Ini saya mencoba untuk merangkum beberapa contoh dari kebijakan komunikasi yang ada di Indonesia. Ya, nah, ada 11 contoh dari kebijakan komunikasi yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini saya pikir kalian bisa mulai untuk menganalisis ya, dan mulai untuk mendiskusikan ya terkait dengan
beberapa poin dari kebijakan komunikasi Indonesia yang ini berasal dari kebijakan publik ya, dan bisa dikembangkan lagi. Ya, ini saya hanya merangkum beberapa saja. Misalnya yang perlu menjadi perhatian kita adalah undang-undang hukum pidana yang menyangkut penyebarluasan fitnah dan pencemaran nama baik seseorang yang diucapkan secara lisan, tercetak maupun gambar. Nah, ini juga sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita analisis supaya kita bisa terhindar dari praktek penyalahgunaan kebijakan komunikasi di Indonesia. Ya, bagaimana banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut dengan itu ya, dengan undang-undang hukum pidana ya, hati-hati ketika kita menggunakan media, apalagi sekarang ada media baru, ada media sosial yang itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Meskipun kita dimudahkan untuk berkomunikasi, jangan lantas kita dengan seenaknya tanpa memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi tersebut. Seperti itu ya. Kalau di dalam media sosial, di dalam internet, berkomunikasi dengan internet, berinteraksi dengan internet, itu kita memiliki etika ya, etika berinternet yang dikenal dengan netiquette itu. Bagaimana one to one communication dan one to many communication itu berinteraksi di internet sesuai dengan etika-etika yang ada, seperti itu ya. Meskipun kita berkomunikasi dengan media sosial ya, melalui media sosial ya, tidak lantas kita meninggalkan etika-etika dalam berkomunikasi seperti halnya kita berkomunikasi di dunia nyata, seperti itu ya. Supaya tidak melanggar aturan tentunya. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Nah, ini juga sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita analisis ya sebelum kita menyusun sebuah perencanaan komunikasi. Lalu ada undang-undang tentang hak cipta, tentang penyiaran ya. Pernah kita belajar dulu ya di mata kuliah podcasting ya, bahwa di dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 ini itu semuanya tercantum, semuanya tertulis terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan penjelasan-penjelasan dunia penyiaran. Di dalamnya juga ada P3SPS seperti itu ya, pedoman perilaku penyiaran ya dan standar program siaran. Nah, lalu ada undang-undang tentang ITE ya. Ini juga mengatur transaksi elektronik di internet ya, bagaimana kita juga harus menjaga diri ya. Kita juga harus aware terhadap perlakuan kita ketika berinteraksi di internet karena sudah ada undang-undangnya, undang-undang ITE ya. Lalu ada undang-undang tentang pornografi, tentang keterbukaan informasi publik, lalu ada undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha, dan ada tentang pelayanan dan ada undang-undang tentang pelayanan publik dan undang-undang tentang perfilman. Nah, selain dari undang-undang yang sudah saya susun tadi, ada juga beberapa kode etik ya, yang itu juga sangat berkaitan dengan kebijakan komunikasi publik ya. Nah, ini terkait dengan kode etik jurnalistik. Kemudian ada juga dengan kode etik periklanan di Indonesia. Nah, kenapa saya cantumkan juga kode etik ini? Karena saya sadar bahwa nanti kalian kan akan berhubungan dengan media, ya, dan akan menjadi praktisi di public relation dan praktisi di advertising. Sehingga beberapa hal ini yang terkait dengan kebijakan komunikasi itu harus kita pelajari. Saran saya teman-teman semuanya ya, untuk mendalami materi ini ya, di slide yang saya tayangkan saat ini, kalian saya sarankan untuk belajar secara mandiri ya, membuka lembar demi lembar ya, membuka setiap undang-undang dan setiap kode etik yang saya tulis di sini untuk kalian pelajari lebih dalam lagi. Silakan dilakukan secara mandiri di rumah ya. Ini bagian dari active learning kalian. Oke. Nah, setelah kita diskusi terkait apa itu kebijakan komunikasi, bagaimana sejarahnya, awal disusunnya, pentingnya disusunnya kebijakan komunikasi di sebuah negara, apalagi di negara berkembang ya, supaya tidak ada kesenjangan informasi antara negara maju dan negara berkembang, ya, maka kita bisa mencoba untuk menghubungkan antara kebijakan komunikasi dan perencanaan komunikasi. Nah, ini saya ambil dari dua ahli, ya, bahwa Wedemeyer ya, di tahun 77 dia berusaha untuk menjelaskan ya, bahwa penting sekali ya
penting sekali mempelajari kebijakan komunikasi sebelum menyusun perjalanan komunikasi, karena dia menganalogikan antara keduanya itu seperti mata rantai yang saling bergantung satu sama lainnya. Kalian bisa bayangkan ya seperti apa mata rantai. Mata rantai itu kan dia saling berkaitan ini ya, berkaitan satu sama lain ya. Kalau tidak berkaitan maka dia bisa terputus dan itu tidak menjadi rantai dan tidak bisa bermanfaat dengan baik. Selanjutnya dari Hancock di tahun 76, dia juga hampir sama, hanya saja analoginya itu seperti matrik. Matrik yang mengikat seperti gambar dadu, katanya. Nah, itu kan juga kaitannya sangat erat sekali ya, bagaimana ketika um, kebijakan komunikasi dan perencanaan komunikasi itu tidak bisa dipisahkan. Karena menurut Hancock, dia seperti komponen matrik yang mengikat gitu. Kalau kalian pernah bermain ular tangga, bermain ludo ya, di situ dia ada dadu ya, dadu yang satu sama lain saling mengikat seperti itu. Termasuk di dalamnya kalau menurut Hancock implementasi dan evaluasi juga masuk ke dalam komponen matrik seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi pesan saya ya, setelah kalian belajar tentang dasar dari perencanaan komunikasi ya, karena kebijakan komunikasi ini menjadi sebuah kerangka dasar, kerangka pikir sebelum kita masuk untuk menyusun perencanaan komunikasi agar perencanaan komunikasi yang kita create, yang kita buat itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan etika ya yang ada di negara kita ya. Kalau misalnya kalian menyusun sebuah perencanaan komunikasi di negara lain, misalnya di negara Malaysia, Eropa, China, maka kita juga harus mempertimbangkan ya kebijakan komunikasi yang berlaku di setiap negara tersebut. Karena pastinya di semua negara kebijakan komunikasi itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita bicara soal konteks kebijakan komunikasi yang ada di Indonesia, maka kita harus menuruti ya, kita harus patuh ya terhadap kebijakan komunikasi yang ada di negara Indonesia. Seperti itu teman-teman semuanya. Baik ya, saya pikir untuk penjelasan terkait bagaimana hubungan kebijakan komunikasi dan perencanaan komunikasi sudah cukup ya. Saya pikir kita bisa mengakhiri perkuliahan kita saat ini ya. Jangan lupa untuk meresum minimal 5 baris terkait dengan intisari perkuliahan dan disubmitkan di platform yang sudah saya informasikan di awal pertemuan dahulu. Ya, terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat selalu, semoga kita terhindarkan dari virus COVID-19 dan virus-virus yang tidak baik yang lainnya. Ya, semangat selalu, sehat selalu. Demikian dari Ibu. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.